Shalom saudara, haleluya, haleluya. Senang sekali pada hari ini, Minggu 7 Juni tahun 2020 ini, kembali berjumpa. Kita akan menikmati kabar baik dari firman Tuhan. Kabar baik akan menyegarkan, memberi kekuatan, membangkitkan gairah semangat kita untuk terus berjalan mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Apapun kondisi keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, saya percaya semua itu tidak akan pernah bisa menghentikan perjalanan kita untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini saya akan menyampaikan kabar baik yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara, saya tidak akan membaca ayat-ayat ini, tetapi saya akan menyampaikan makna atau pelajaran-pelajaran apa yang ada di dalam kisah ini. Ayat yang pertama dari Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ada sebuah perkawinan di Kana yang ada di Galilea, kata firman Allah. Dan Yesus diundang untuk hadir dalam pernikahan itu. Dan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya hadir di pernikahan ini. Saudara, pernikahan adalah sebuah perhelatan di mana orang bersenang-senang, di mana orang bersuka cita, berpesta. Saudara, dan ketika Yesus diundang, Yesus hadir. Nah, Alkitab mencatat, saudara, bahwa Yesus tidak hanya sekedar hadir di dalam pesta pernikahan ini saja, saudara, tetapi Yesus juga hadir di tempat-tempat yang lain dalam suasana yang berbeda. Bahkan tanpa diundang pun Yesus berkenan hadir menjumpai orang-orang yang ada di dalam suasana keadaan yang berbeda dengan pesta di Kana. Yesus hadir, saudara, di tengah-tengah keluarga yang sedang mengalami duka cita. Yesus hadir di tengah-tengah orang yang sedang mengalami sakit. Yesus berkenan hadir di tengah-tengah orang yang sedang mengalami kesusahan. Yesus hadir, bahkan saya katakan Yesus menghadirkan dirinya di dalam menjumpai seorang yang tersingkirkan dari masyarakat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang bisa kita temukan. Siapa Yesus yang kita percayai? Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang sangat peduli kepada kita. Yesus yang sangat mengasihi kita. Dan Dia berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Tidak diundang saja, saudara, Yesus berkenan hadir memperdulikan kehidupan kita. Apalagi ketika kita mengundang Yesus, Yesus akan sangat senang sekali untuk hadir di dalam kehidupan kita dalam situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan Anda hari ini? Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Undanglah Yesus hadir dalam kehidupanmu. Datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya. Dia akan sedia menolong engkau. Dia akan sedia hadir dalam hidupmu. Karena Dia sangat peduli. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang berkata bahwa ketika mereka menghadapi masalah, kesulitan di dalam hidupnya, mereka menganggap bahwa, oh Tuhan tidak peduli. Oh Tuhan sudah meninggalkanku. Oh Tuhan tidak mengasihi aku. Oh Tuhan jauh daripadaku. Saudara, saya katakan tidak, saudara. Dalam kondisi keadaan apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, Tuhan tetap Tuhan yang peduli. Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi Anda.
dan Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan Anda. Dia peduli dengan persoalan yang sedang saudara hadapi. Dia tidak meninggalkan Anda. Perasaan Anda mungkin merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan tidak dikasih oleh Tuhan. Tetapi kebenarannya, firman Allah berkata, Yesus mengasihi Anda dan Dia ada di dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan engkau melupakan akan hal ini, bahwa Yesus ada di dalam hidupmu. Engkau ada di dalam Yesus. Kesulitan yang engkau hadapi, pergumulan persoalan yang sedang engkau alami, ketika engkau mengundang Yesus dan Yesus hadir di dalam hidupmu, Yesus akan mengubah semuanya itu menjadi indah, menjadi baik. Hidupmu akan berkualitas lebih baik dari hari-hari yang lalu. Oleh sebab itu saudara, tetaplah hadirkan Yesus di dalam hidupmu. Sadarilah senantiasa bahwa Dia ada dan mengasihi saudara. Pertolongannya ajaib, kasihnya ajaib, kebaikannya tersedia limpah dalam hidup kita, karena Dia Tuhan yang peduli dan mengasihi kita. Jangan merasa kurang dikasihi Tuhan, jangan merasa ditinggalkan Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dari peristiwa pernikahan di Kana ini, ayat yang ke-11 berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, ada kalimat yang dicatat oleh Yohanes, hal itu sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Saya katakan saudara, kenapa Yohanes mencatat dengan menyebut hal itu yang pertama? Yohanes ingin memberikan peringatan kepada seluruh pembaca firman Allah, kepada saudara dan saya hari ini, bahwa kalau ada yang pertama, ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Artinya saudara, rentetan mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan akan selalu Anda alami ketika Anda menghadirkan Yesus senantiasa dalam hidup Anda. Yesus ada di dalam kehidupan Anda. Kita tidak perlu takut, saudara. Kita hidup di dalam dunia ini, selalu ada masalah, selalu ada kesulitan yang hadir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk menghadapi kesulitan. Tuhan tidak pernah memberikan kesulitan kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kepada kita pertolongan, jalan keluar, kekuatan, penghiburan. Dan hari ini kita belajar, kalau hari ini Tuhan menolong kita, yang pertama Tuhan telah menolong kita, berarti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu sebabnya saudara, kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Di setiap titik di mana kita ada dengan segala bentuk kesulitan kita, selalu ada pertolongan Tuhan yang hadir. Selalu ada mujizat, selalu ada kasih karunia Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang akan menolong dalam kehidupan kita. Oh saudara, betapa luar biasanya hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia berjanji
ketika detik-detik terakhir dia akan terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya, "Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam ini." Fakta dalam hidup ini, sekalipun kita menjadi orang percaya, orang yang setia kepada Tuhan, memang kita tidak bebas dari kesulitan-kesulitan hidup. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga manifestasi dosa dengan bentuk persoalan-persoalan hidup selalu kita hadapi. Tetapi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan hidup di dalam dunia ini, ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita, bahkan Tuhan menggendong kita. Dan selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk persoalan dan pergumulan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berdoa dan berharap ketika saudara sedang menghadapi situasi kondisi yang mungkin menyesakkan, tidak menyenangkan karena akibat daripada pandemi COVID-19, mungkin bisnis Anda mengalami penurunan, sehingga omset Anda dan keuntungan Anda menurun. Mungkin Anda sedang menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih lagi, saudara. Ada sesuatu yang terjadi yang sifatnya unpredictable, saudara alami. Tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Undang Yesus selalu ada, hadir di dalam kehidupan saudara. Dia penolong yang sejati. Dia jawaban atas semua persoalan dan pergumulan hidup Anda. Jangan takut, jangan lemah, jangan kehilangan pengharapan, jangan khawatir. Tuhan setia. Immanuel, Tuhan memberkati Anda. Saya akan berdoa buat saudara hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan bangkitkan, hidupkan imanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini Tuhan, dengan segala pergumulan hidup mereka. Aku percaya Tuhan, Engkau melihat pergumulan mereka, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Biarlah manifestasi pertolongan Tuhan nyata atas hidup mereka. Engkau berkati rumah tangga keluarga mereka, Engkau berkati bisnis pekerjaan mereka, Engkau berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat hari Minggu. Salam semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.